Benar-benar parah. Sekali lagi, benar-benar parah. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh di depan Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi alias KDM alias Gubernur Jawa Barat ini dijuluki oleh pendemo dengan kata tai. Bapak Aing tai. Gubernur Jawa Barat, gubernur konten, gubernur pencitraan. Sekali lagi, bagi saya yang bukan masyarakat Jawa Barat, saya menilai bahwa ini benar-benar parah. Parah ketika orang Jawa Barat itu sendiri yang mencampakkan Kang Deddy Mulyadi, yang mencampakkan Bapak Aing, yang mencampakkan Gubernur Jawa Barat itu. Kalau masyarakat non Jawa Barat yang mengatakan bahwa KDM itu gubernur tai dan lain sebagainya, oke lah. Tetapi ini rakyat Jawa Barat itu sendiri, rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kang Deddy Mulyadi, rakyat yang telah memilih Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat ini. Tetapi apakah masih pantas ketika orang yang telah kamu pilih, pemimpin yang telah kamu percaya untuk menjadi orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini, lalu kamu hinakan dia dan kamu campakkan dia? Ketika kamu mencampakkan, ketika kamu menghina Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing alias KDM, sama halnya kamu sedang merendahkan martabat dari Jawa Barat itu sendiri. Karena Kang Deddy Mulyadi adalah simbol bagi Jawa Barat itu sendiri, adalah gubernur di Provinsi Jawa Barat. Sehingga sangat ironis ketika ada pendemo yang tidak mampu lagi untuk mengontrol kata-katanya. Bahkan dia menyampaikan itu sambil tertawa, seolah-olah itu adalah sesuatu yang lumrah. Bapak Aing tai. Benar-benar keterlaluan. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini, di mana Kang Deddy Mulyadi pun pada akhirnya ikut merespon pernyataan dari salah satu pendemo yang mengatakan bahwa Bapak Aing itu tai. Gubernur Jawa Barat adalah gubernur konten. Gubernur Jawa Barat adalah gubernur pencitraan. Kalau memang demikian, masih pantaskah Bapak Aing alias KDM alias Kang Deddy Mulyadi dipercayakan untuk menjadi gubernur di Jawa Barat ini? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat, tai. dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang memikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir, buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026, tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Buat Akang yang baik hati, yang ganteng, terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya di Gedung Sate, berunjuk rasa sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul dan berserikat, serta mengungkapkan pendapat di depan umum. Saya menerima dengan baik seluruh aspirasinya. Semoga Akang senantiasa sehat, keluarganya bahagia, terus berproduksi dengan baik, industrinya semakin pesat, pasar ekspornya tertembus. Dan semoga di Jawa Barat industri semakin berkembang,
sehingga kesempatan kerja semakin terbuka. Salam hormat untuk keluarganya, selamat berlibur. Bapaing tai. Demo sudah mulai. Ngapain kamu tidak mencintai rakyat Jawa Barat yang sudah memilih Anda? Mana hati nuraninya? Pikirkan baik-baik. Anda sebagai gubernur yang tidak betul memberikan yang terbaik terhadap rakyat Jawa Barat, khususnya kaum buruh. Kami kecewa. Tolonglah perjuangan kami ini terus akan meminta kepada pemerintah untuk Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa waktu kemarin ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat yang menuntut tentang penetapan UMP alias UMPS alias UMK dan UMSK. Mereka mendesak kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agar gaji mereka ini harus naik secara fantastis. Itulah desakan dari para buruh. Mungkin mereka tidak puas dengan 3 atau 4 juta, mereka minta mungkin 100 juta gaji per bulannya. Mungkin ya, sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung sate kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat ini. Setiap warga negara tentunya punya hak untuk melakukan aksi unjuk rasa, untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, setiap pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi dalam menetapkan UMP atau UMSP, UMK atau UMSK, tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak seenak jidat dan semanis udel seperti yang disuarakan oleh para buruh, seperti yang dituntun oleh para buruh, seperti yang diminta oleh para buruh. Sekali lagi, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan matang, dengan benar, dengan baik oleh seorang pemimpin sebelum menentukan gaji bagi para buruh, gaji bagi para karyawan, atau yang kita kenal dengan sebutan UMP, UMK, dan lain sebagainya. Terkadang para buruh ini mereka hanya berkoar-koar, mereka hanya bacot, mereka hanya mencaci maki. Maunya tuntutan mereka dipenuhi oleh para pejabat, dipenuhi oleh pemerintah, dipenuhi oleh gubernur dan lain sebagainya. Terkadang mereka tidak tahu mekanisme, syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan UMP ataupun UMK itu seperti apa. Buta, kosong, melompong. Sehingga seringkali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh ini biasanya ada motif politik di dalamnya, bukan murni untuk menyuarakan tentang UMP ataupun UMK.
biasanya ada aktor-aktor di belakangnya yang berusaha untuk memprovokasi, yang memanfaatkan segelintir para buruh untuk bersuara lantang, menilai bahwa seolah-olah pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, menilai seolah-olah pemerintah tidak pro terhadap rakyat. Apakah para buruh ini mereka sudah belajar? Berapa kira-kira investasi yang sudah ada di Provinsi Jawa Barat? Berapa kira-kira syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah? Apakah pantas misal pada akhirnya mereka memaksa agar gubernur harus menetapkan UMP ataupun UMK 10 juta rupiah? Lalu tiba-tiba misalnya di kabupaten atau kota tidak mampu untuk membayar gaji para buruh ini, siapa yang bertanggung jawab? Semuanya pasti ada mekanismenya. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Poin yang kedua, saya hanya mau katakan bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, betapa mulianya hatimu. Sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini, alias Bapak Aing, alias KDM, betapa mulianya hatimu. Padahal tadi kita simak bersama-sama, Bapak Aing dijuluki sebagai pemimpin yang tidak pro rakyat. Padahal selama ini beliau sudah mewakafkan hidupnya untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik dari hari kemarin. Padahal seorang Bapak Aing sudah berjuang mati-matian, melakukan berbagai macam gagasan, berbagai macam kreativitas, berbagai macam program kerja demi masyarakat Jawa Barat. Tetapi masih saja rakyat Jawa Barat itu yang mengatakan bahwa Bapak Aing tidak pro rakyat. Bapak Aing pemimpin tai, gubernur konten, gubernur pencitraan dan lain sebagainya. Masih waraskah otakmu? Apakah di kepalamu ini masih isi otak atau isi sampah atau isi tai? Jujur, manusia-manusia seperti ini, kalaupun besok lusa misalnya rakyat Jawa Barat yang pro, yang tidak terima dengan pernyataan dari manusia bangsa seperti ini, ujung-ujungnya apa? Klarifikasi, lalu meminta maaf. Di mana kira-kira mata kepalamu? Apakah Anda sebagai masyarakat Jawa Barat tidak pernah melihat pengorbanan dari seorang Bapak Deddy Mulyadi selama beliau menjabat sebagai gubernur di Provinsi Jawa Barat ini? Apakah ada gubernur-gubernur sebelumnya yang jauh lebih baik dari seorang Deddy Mulyadi hari ini? Kalian masyarakat Jawa Barat seharusnya bersyukur. Para buruh kalian semestinya bersyukur. Keberpihakan yang telah ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat sudah sangat luar biasa. Tetapi beginilah contoh-contoh manusia sundal, contoh-contoh manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Kau pikir segala tuntutanmu itu harus dipenuhi oleh pemerintah? Bangke! Kau tidak pernah memikirkan aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah
syarat-syarat apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan UMP ataupun UMK itu. Tolonglah berpikir waras, karena hari ini sesungguhnya rakyat Indonesia banyak yang fans, banyak yang suka dengan seorang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, KDM hari ini menjadi gubernur terbaik, gubernur Indonesia, gubernur yang benar-benar punya gagasan, punya keberanian dan lain sebagainya, yang begitu diapresiasi oleh masyarakat, tidak saja rakyat Jawa Barat. Semoga saja oknum-oknum seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, bahwa ketika kalian merendahkan, ketika kalian mencampakkan, ketika kalian menghina yang namanya Kang Deddy Mulyadi, yang namanya Gubernur Jawa Barat, sama saja kamu sedang merendahkan harkat, martabat, dan wibawa dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Gunakan logika akal sehat kalian agar jangan seenak jidat dan semanis udel kalian mengeluarkan kata-kata. Saya pertegas bahwa KDM adalah simbol, adalah martabat, adalah marwah, adalah harga diri dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten atau kabupaten kota, maupun upah minimum untuk kabupaten kota yang sektoral. Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota, kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya, komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti di Snaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail dokumennya lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dinamikanya gimana? Ya, yang berdinamika kan yang kabupaten kota. Kalau di provinsi ya yang mereka yang mengikuti semua berdinamika lah ya. Setiap orang kan yang satu pengen naiknya tinggi, yang satu pengen murah kan biasa. Tetapi kan kita harus ngambil pada sisi tengah-tengah. Sisi tengah-tengah itu adalah akomodatif terhadap kepentingan buruh, kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan dunia usaha yang harus berkembang, karena Jawa Barat bukan hanya harapannya bukan hanya bertumpuk di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri. Paling tinggi mana Pak? Paling tinggi Pak? Ya karena pengajuannya adalah kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini disparitas masih tinggi. Kenapa? Karena kan kabupaten kota mengusulkan masing-masing, sedangkan upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum kabupaten kotanya kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Secara otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah. Gitu. Udah ideal belum Pak? Ya. Ideal belum Pak? Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan itu biasa. Tapi pemerintah kan berada di tengah. Nilainya berarti sekarang Nanti diumumin. Silakan Ibu yang detail tahu angka. Siap Pak. Izin Pak Gub, untuk keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 Cap Tik 589 garis lurus Kesta dari 2025 tentang upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Upah minimumnya. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan
Gubernur tentang upah minimum provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum provinsi Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2.317.601. Kemudian upah minimum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum 1 mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Kedua, yang ketiga, dalam hal terdapat daerah kabupaten kota yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026, maka besaran upah minimum kabupaten kota dimaksud mengacu pada besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Yang pertama, yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Barat, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/860/Kesra/2025 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan gubernur tentang upah minimum sektoral provinsi tahun 2026. Kesatu, besaran upah minimum sektoral provinsi Jawa Barat tahun 2006 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berlaku pada skala usaha menengah dan besar serta mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 jenis sektor dan besaran. 1. 41011 konstruksi gedung hunian. 41012 konstruksi gedung perkantoran. 3. 41013 konstruksi gedung industri. 4. 41020 jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung. 5. 42101 konstruksi bangunan sipil jalan. 6. 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. 7. 42201 konstruksi jaringan irigasi dan drainase. 8. 42929 konstruksi khusus bangunan sipil lainnya YTDL. 9. 43214 jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai, dan udara. 10. 43901 pemasangan fondasi dan tiang pancang. 11. 43904 pemasangan kerangka baja. Dan 12. 43909 konstruksi khusus lainnya YTDL dengan besaran Rp2.399.995. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditandatangani secara elektronik. Terima kasih. Yang kota kabupaten rincian. Nah, izin Pak. Oh, ya. Untuk kota kabupaten saat ini sedang proses drafting di Biro Hukum. Jadi sedang drafting di Biro Hukum kan, jadi belum bisa dirilis. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub kisi-kisinya. Gubernur konten ini sering pamer di media sosial kalau jalan provinsi itu sudah bagus. Pertanyaannya, buat apa jalan bagus kalau kemiskinan masih tinggi? Pengangguran makin banyak, kebutuhan bahan pokok makin naik. Pertanyaannya seolah sederhana. Lebih penting jalan bagus atau kesejahteraan rakyat? Jawabannya jelas, kesejahteraan. Tapi yang sering dipelintir adalah sebab musababnya.
Salam waras, sampurasun. Mari jujur pada data. Angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat bukan muncul kemarin sore, bukan lahir di 100 hari, bahkan bukan di tahun pertama kepemimpinan sekarang. Itu warisan struktural dari kebijakan bertahun-tahun sebelumnya, termasuk dari gubernur yang hari ini justru dipuja oleh para pengkritik itu sendiri. Pengangguran tinggi bukan karena jalan diperbaiki. Kemiskinan tidak lahir karena aspal dirapikan. Justru sebaliknya, jalan provinsi yang layak adalah prasyarat ekonomi, bukan pajangan politik. Jalan bagus menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil UMKM dan pertanian, membuka akses desa ke pasar, memancing investasi masuk ke daerah, bukan hanya numpuk di kota. Kalau jalan dibiarkan rusak, yang kaya tetap lewat udara, yang miskin tetap terjebak di lumpur. Soal prioritas, membangun jalan tidak berarti mengabaikan kesejahteraan. Negara tidak bekerja dengan satu tangan. Infrastruktur, pendidikan, lapangan kerja, bansos, itu berjalan paralel, bukan saling meniadakan. Dan yang paling penting, pemimpin baru tidak bisa langsung mencabut akar masalah yang ditanam puluhan tahun, tapi ia bisa mulai membersihkan lahannya. Jadi, kalau hari ini ada yang marah melihat jalan diperbaiki, sementara kemiskinan turun drastis, pertanyaannya bukan ke gubernur sekarang. Pertanyaannya, kenapa dulu saat mereka berkuasa jalan rusak dibiarkan dan pengangguran tetap tinggi? Kritik itu perlu, tapi memelintir sebab akibat adalah kebohongan yang dibungkus kepedulian. Jalan bukan lawan kesejahteraan. Jalan adalah jalan menuju kesejahteraan, asal konsisten, jujur, dan tidak munafik membaca sejarah. Kalau mau kritik, silahkan, tapi jujur pada data dan sejarah. Jangan salahkan orang yang sedang membersihkan atas kotoran yang ditinggalkan oleh idola kalian sendiri. Salam hormat, sampurasun. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini, menanggapi persoalan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh beberapa hari kemarin di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di depan Gedung Sate. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akhirnya ikut bersuara, dan juga pembacaan tentang UMK dan UMP akhirnya disuarakan juga. Tinggal kita menunggu draft-draft yang datang dari kabupaten. Secara jelas, kalau kita mau menyimak apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa sesungguhnya sebagai para buruh, kita mencoba untuk menggunakan logika akal sehat kita, agar kita bisa berpikir waras, bahwa dalam penuntutan tentang UMK ataupun UMP, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ada banyak syarat yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bukan hanya seenergi dan semanis udel seperti kata-kata yang dikeluarkan oleh para buruh ini. Poin yang kedua, saya secara pribadi memang bukan rakyat Jawa Barat, tetapi saya melihat bahwa pemimpin, khususnya gubernur yang terbaik yang memimpin Jawa Barat itu baru hari ini, yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Cobalah, kita jangan pernah berbohong. Lihatlah hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kurang lebih dalam waktu setahun ini. Program-program apa saja yang telah beliau buktikan kepada masyarakat Jawa Barat selama dalam waktu setahun ini. Rakyat Jawa Barat, jangan coba-coba munafik. Jangan coba-coba berbohong. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini, sesungguhnya diperhatikan juga oleh kami masyarakat non-Jawa Barat. Hampir setiap waktu, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selalu beliau laporkan itu lewat media sosialnya, di mana bagi para pembenci,
Mereka akan mengatakan bahwa KDM ini adalah gubernur konten, gubernur pencitraan, Bapak Aing Tai, pemimpin yang tidak pro rakyat dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami yang masih mampu untuk berpikir waras bahwa Deddy Mulyadi alias Bapak Aing alias Gubernur Jawa Barat ini sungguh sangat luar biasa. Gagasan-gagasan berlian, kerja keras, perjuangan dari seorang Deddy Mulyadi tidak bisa kita bohongin. Beliau sesungguhnya telah mewakafkan hidupnya untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Deddy Mulyadi telah bekerja mati-matian untuk membangun Jawa Barat agar lebih baik dari hari kemarin. Apakah seorang KDM hari ini lebih baik dari seorang Ridwan Kamil? Tentu saja tidak. Rakyat Jawa Barat hendaklah tahu untuk bersyukur, tahu untuk berterima kasih dengan seorang pemimpin yang bernama Bapak Aing, yang bernama Kang Deddy Mulyadi, yang telah mewakafkan hidupnya, yang telah mewakafkan dirinya untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih baik dari hari ini. Ada banyak hal sesungguhnya yang telah beliau lakukan untuk provinsi Jawa Barat. Program kerja pembenahan demi mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa adalah sesuatu yang tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh pengorbanan. Tetapi hari ini kami sebagai rakyat Indonesia mulai diperlihatkan dengan segelintir orang, dengan oknum-oknum tertentu yang mulai mencaci maki, yang mulai menghina-dina Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. KDM dijuluki sebagai Gubernur Ableh. KDM dijuluki sebagai Gubernur Tai. Dan lain-lain yang datang dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Saya hanya mau katakan, apakah kalian masih mampu untuk menjaga marwah, martabat, dan harga diri dari Jawa Barat itu sendiri? Kalau kalian ingin Jawa Barat punya martabat, Jawa Barat punya harga diri, Jawa Barat punya marwah, maka kata-kata yang diucapkan oleh rakyat Jawa Barat itu sendiri harus dipertimbangkan secara matang. Gunakanlah logika akal sehat kalian agar tidak seenak jidat dan semanis udel kalian mencampakkan Kang Deddy Mulyadi, menghina-hina Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bapak Aing Tai. Oh, bahasa nu lain apa? Naon nu bararaun nepi ka disebut? Cik atuh bahasa teh sing pantes didenge ari boga kahayang mah. Bapak Aing Tai. Demo sudah mulai. Ngaran akuna Neng Fitri Amoy. Nah, makanya jeung nyarita gitu Neng. Hah? Masih kene butuh ku gubernur mah tuh cing benar nyarita teh. Mentak demo ge meureun gitu minta pengesahan ti gubernur lin. Hah? Tapi penyampaianna kitu patut ke bebasan teh. Sudah keluar SK-nya.
Suasana di Gedung Sate sempat memanas wargi. Ribuan buruh mengepung kantor gubernur menuntut transparansi dan menolak adanya permainan belakang meja dalam penentuan upah. Menjawab dinamika tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi akhirnya resmi mengetok palu. UMP Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan naik menjadi 2,3 juta rupiah. Keputusan ini diambil KDM sebagai jalan tengah untuk buruh dan pengusaha.